Kebutuhan akan akses internet dewasa ini sangat tinggi sekali, baik untuk mencari informasi, artikel, pengetahuan, atau bahkan hanya untuk chatting. Penyedia jasa layanan internet bisa menggunakan bandwidth management untuk mengetahui pemakaian data yang keluar masuk dari pengunjung atau sekedar mengunduh halaman website ke PC-nya. Bandwidth itu sendiri merupakan suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam jumlah bit per detik atau biasanya disebut bit per second atau BPS antara server dan klien dalam waktu tertentu. Definisi bandwidth sendiri adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi, kesimpulannya, bandwidth adalah ukuran banyaknya informasi atau data yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam satu detik. Fungsi utama bandwidth itu sendiri adalah untuk menghitung besaran transaksi atau transfer data dari pengguna yang mengakses sebuah server. Sedangkan fungsi bandwidth pada jaringan komputer ada 3. Yang pertama adalah menjadi jalur atau media pengiriman data. Fungsi ini adalah fungsi yang paling umum dan berlaku di hampir semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Bandwidth itu sendiri memang berfungsi sebagai media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh komputer atau jaringan tertentu. Istilah ini mungkin agak berbatasan dengan pengertian media pada tempat yang lain. Misalnya antara komputer dengan koneksi LAN yang ada di rumah atau di kantor atau di tempat lain. Bisa jadi media koneksi antara laptop dengan jaringan di rumah itu adalah kabel fisik LAN. Akan tetapi di dalam kabel fisik LAN tersebut terdapat jalur atau jaringan yang memungkinkan data antara laptop dengan komputer lain yang ada di jaringan tersebut untuk saling berpindah atau ditransfer. Fungsi yang kedua adalah membatasi kecepatan transfer data. Untuk fungsi ini, bandwidth berfungsi sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Jika tidak dibagi, maka bisa jadi seluruh bandwidth yang dialokasikan ke jaringan tersebut hanya dipakai oleh satu pengguna saja dan pengguna lain tidak mendapatkan bagian bandwidth yang dibagikan. Misalnya saat mengunduh file atau menggunakan internet yang sangat besar. Pada saat melakukan proses mengunduh, maka akan terjadi permintaan data yang cukup besar dan tentu saja itu akan membanjiri bandwidth pada jaringan. Jika tidak dibatasi, maka koneksi pengguna lain akan lambat atau bahkan tidak dapat terkoneksi sama sekali. Fungsi yang ketiga adalah membatasi banyak data yang dapat ditransfer. Fungsi ini juga mungkin lebih sering diaplikasikan oleh administrator jaringan dan di dalam hosting. Adanya bandwidth dapat menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk membatasi total jumlah data yang dapat ditransfer dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, web hosting menyediakan bandwidth sebesar 1 GB per bulan. Jadi, selama 1 bulan itu, jumlah maksimal transfer data yang dapat dilakukan adalah sebanyak 1 GB. Tidak peduli berapa perangkat yang mengakses situs tersebut, berapa kecepatannya, atau faktor yang lainnya. Aturan ini hanya membatasi jumlah data yang bisa ditransfer oleh hosting tersebut ke para pengaksesnya. Nah, demikian untuk beberapa fungsi bandwidth yang dapat kita ketahui. Beberapa fungsi tersebut mungkin hanya akan diterapkan pada konteks khusus saja. Akan tetapi, fungsi paling dasar dari bandwidth adalah dalam hal transfer data itu sendiri. Tanpa adanya bandwidth, tidak mungkin kita dapat melakukan transfer data. Lebar bandwidthnya itu sendiri ditentukan oleh banyak hal, baik itu dari unsur media yang digunakan, misalnya kabel fiber optik memiliki bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan kabel telepon biasa. Selain kabel, bisa juga dengan situs atau sumber data yang diakses. Misalnya situs A itu membatasi bandwidth, sedangkan situs B tidak. Maka akses bandwidth dari situs B akan lebih besar dan lebih cepat. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.
Traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga akan mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Bandwidth sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio, baik itu digital maupun analog dalam satuan Hertz. Rentang tersebut dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam satuan waktu. Bandwidth digital itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bandwidth uplink, kemudian bandwidth downlink. Uplink digunakan ketika kita mengirimkan data lewat jaringan komputer atau internet. Data ini bisa berupa teks, audio, video, gambar, atau yang lainnya, seperti saat kita menulis status ke Facebook, atau berkomentar di web, atau mengirim pesan ke WA, dan lain-lain. Sedangkan untuk downlink itu digunakan untuk mengambil data menggunakan jaringan komputer atau internet, seperti saat kita sedang menonton video di YouTube, mendownload musik, gambar, atau mencari artikel, dan lain-lain. Bandwidth ini yang biasanya tertera saat kita melihat iklan penjualan internet. Untuk uplinknya tidak dicantumkan, jadi yang dicantumkan itu bandwidth downlink, karena user biasa lebih memerlukan bandwidth untuk download daripada untuk upload. Uplink yang besar itu hanya diperlukan oleh server dan kalangan tertentu untuk mengupload file agar lebih cepat. Konsep bandwidth sendiri tentunya mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah bandwidth tidak dapat menghitung berdasarkan kondisi jaringan yang sebenarnya. Berikutnya itu ada through path. Through path adalah bandwidth yang sebenarnya, diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu, serta digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu pula. Throughput di sini diibaratkan air yang mengalir melalui pipa, yang besarnya dibatasi oleh besarnya pipa, yaitu bandwidth itu sendiri. Jadi throughput tidak mungkin lebih besar dari bandwidth yang telah ditentukan, tapi throughput bisa lebih kecil dari bandwidth yang ditentukan. Misalnya seperti ini, bandwidth yang dimiliki itu adalah 64 kbps, lalu ingin digunakan untuk mengunduh file dari internet sebesar 128 kilobyte. Seharusnya file tersebut akan sampai di komputer dengan waktu 2 detik, karena 128 dibagi 64 itu 2. Namun yang terjadi adalah file tersebut sampai di perangkat kita dalam waktu 8 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau throughputnya adalah 128 kilobyte dibagi 8 detik sama dengan 16 kbps, 16 kilobyte per detik. Faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput antara lain adalah perangkat jaringan yang digunakan, topologi jaringan yang digunakan, tipe data yang ditransfer, banyaknya pengguna jaringan, spesifikasi komputer server, spesifik komputer klien, industri listrik maupun cuaca. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.